Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Untuk siang hari ini kita masih lanjut bahasanya terkait dengan kasus ya, studi kasus yang sering terjadi di ruang bimbingan konseling. Mungkin selama ini teman-teman masih merasa bingung apa sih sebenarnya langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi siswa yang mengalami studi kasus atau mengalami permasalahan. Permasalahan dari siswa ke siswa itu berbeda-beda. Ada yang kaitannya dengan bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Keempat bidang tersebut yang akan menjadikan siswa itu menjadi lebih dewasa dalam menyikapi segala hal permasalahan. Oke teman-teman, untuk video kali ini secara singkat saja saya paparkan bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi kasus yang terjadi di kalangan siswa. Siswa itu memiliki permasalahan yang berbeda ya, sehingga kasus yang harus kita cermati yang pertama adalah identifikasi masalahnya dulu. Ketika seorang konselor sudah mampu mengidentifikasi masalahnya klien, maka konselor itu akan bergeser menjadi diagnosa. Identifikasi itu diantaranya satu, konselor mampu memahami gejala yang nampak dari diri klien itu, misalkan terjadinya kecemasan, kemudian tingkat stabilitas emosi yang tidak stabil, kemudian permasalahan yang lainnya ya, misalkan permasalahan yang terjadi dalam aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Aspek-aspek masalah yang dialami oleh klien itu memiliki kadar prosentase yang sedang, ringan, ataupun yang berat. Yang akan bisa merasakan masalah itu hanya diri klien sendiri. Seorang konselor hanya sebagai fasilitator. Sehingga di sini langkah kita ketika setelah mengidentifikasi masalah tersebut, maka kita akan bergeser ke prognosa. Bagaimana resep yang harus kita berikan, anjuran yang harus kita berikan untuk klien. Kita kembali kepada tujuan. Tujuan konseling itu yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman diri terhadap masalah yang dihadapi oleh diri klien. Ketika klien itu paham dengan masalah yang ada dalam dirinya, maka klien akan bisa memilih dan memutuskan apa yang harus dia lakukan. Sehingga teman-teman di sini harus bisa memprioritaskan mana jenis masalah yang bersifatnya urgent, mana yang jenis masalah yang bersifatnya harus diselesaikan dengan waktu segera ataupun dalam waktu yang santai. Kemudian setelah teman-teman menentukan diagnosanya, kita akan memberikan bagaimana strategi penanganannya, fokus pada klien, sehingga nanti teman-teman yang menghadapi klien yang bermacam-macam itu akan lebih mudah dan lebih siap lagi, karena keterampilan seorang konselor juga dituntut salah satunya yang pertama harus mampu memahami setiap masalah yang dihadapi oleh klien ya, baik itu gejalanya yang bersifatnya pribadi maupun bersifatnya sosial, dan teman-teman juga harus mampu untuk menghandle dengan baik dan tepat. Oke, yang terakhir adalah treatment penanganannya. Setelah teman-teman berikan sebuah penanganan, baik itu dari berupa teknik-teknik yang akan diberikan seperti psikoanalisis, humanistik, behavioristik, CCT, REBT maupun Gestalt, itu akan disesuaikan dengan teknik-teknik yang sesuai pada ranahnya. Setelah teknik dan treatment itu digunakan, maka jangan lupa untuk melakukan follow up, yaitu tindak lanjut. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya. See you next time. I'm sorry if my mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.